tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Aura roh pedang dari pedang surgawi hujan generasi terakhir. Mungkinkah itu kekayaan? Saat memikirkannya, hati Wang Lin bergetar. Joyi berada di depan dan dengan energi pedangnya yang menyerbu, membuat semua rintangan pun surut. Segera mereka tiba tepat di dasar jurang pasang surut. Tempat ini adalah koridor yang sangat besar dan berkelok-kelok dengan lubang tak berujung di bagian bawahnya. Lubang itu begitu dalam sehingga bahkan kekuatan jiwa pun tidak dapat mencapai dasarnya. Helaian daya hisap yang samar keluar dari lubang raksasa itu. Meskipun sangat samar, namun masih bisa dirasakan. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam dan melihat ke lubang yang dalam. Dengan kecerdasannya, Wang Lin langsung mengira bahwa fase pasang surut yang terjadi di luar disebabkan oleh lubang yang dalam ini. Di dalam benak Wang Lin, dia seakan-akan melihat letusan di dalam lubang dan menciptakan daya hisap yang tak terbayangkan setiap 5.000 tahun. Kemudian melalui saluran misterius, daya hisap tersebut mempengaruhi dunia luar dan menyedot banyak hal ke dalam tanah ini. Misteri penciptaan membuat Wang Lin merasa tidak berarti. Mantra macam apa yang dapat menahan letusan daya hisap ini setiap 5.000 tahun? Mantra macam apa yang dapat mencapai kekuatan seperti itu? Bahkan Tian Yunzi pun tidak bisa melakukan ini. Aku bertanya-tanya, apakah orang yang disebutkan oleh Tian Yunzi dan telah melangkah ke langkah ketiga itu bisa melakukan ini? Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam dan mulai merenung. Kemana lubang ini mengarah? Wang Lin tidak tahu dan juga tidak bisa menebak. Namun dia tahu bahwa jika dia jatuh ke dalamnya, mustahil untuk keluar. Lubang dalam ini sangat aneh. Jangan melihatnya terlalu lama. Tiba-tiba suara Joyi terdengar dari pedang surgawi. Wang Lin menarik kembali pandangannya, namun saat dia menariknya, dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat samar. Turunlah. Suara ini tidak datang dari lubang yang dalam, tetapi dari tas penyimpanan Wang Lin, namun itu bukan dari Yao Sisu. Pupil mata Wang Lin langsung mengecil dan dia menunduk melihat tas penyimpanannya. Dia membelah sebagian kekuatan jiwanya untuk memasuki tas penyimpanan dan menemukan bahwa gulungan misterius yang dia temukan di Sujaku telah terbuka secara otomatis. Ada cahaya ungu yang keluar dari gulungan itu dan menciptakan bayangan seorang wanita yang sangat cantik dengan punggungnya menghadap Wang Lin, seolah-olah dia terus berbisik pelan. Turunlah. Wang Lin tidak asing dengan sosok cantik di dalam gulungan itu. Kembali pada saat berada di Sujaku, ketika dia harus berhadapan dengan binatang buas yang dilepaskan oleh leluhur ketiga. Sosok dari dalam gulungan itu muncul dan mengendalikan binatang buas. Wang Lin selalu bingung dengan gulungan ini. Tepat setelah dia mencapai tahap Ascendant, dia pernah mengeluarkan gulungan itu saat berada di suku pemurnian jiwa dan tidak membuat kemajuan apapun. Meskipun dia bisa meninggalkan jejak pada gulungan itu, namun dia tidak bisa mengendalikannya. Pada saat ini, sosok dalam gulungan itu muncul sekali lagi. Segera Wang Lin mengirimkan pesan transmisi suara. Turun ke lubang yang dalam ini. Sosok itu masih tidak berbalik dan hanya berbisik pelan sekali lagi. Turunlah. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik kembali kekuatan jiwanya. Dia melihat ke lubang yang dalam lagi dan itu benar-benar gelap. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menarik pandangannya dan mengejar Joyi. Mungkinkah ada sesuatu di dalam lubang yang berhubungan dengan gulungan itu? Wang Lin mengejar Joyi sambil merenung. Suara Joyi terdengar dari depan. Ada kekuatan misterius di dalam lubang yang mempengaruhi pikiran. Jika pikiran seseorang tidak cukup kuat, maka mereka akan jatuh ke dalamnya.
jangan melihat ke lubang lagi dan teruslah terbang. Wang Lin mengangguk dan memfokuskan pikirannya. Saat dia terbang bersama Joey melewati koridor, hisapan dari lubang itu tiba-tiba menjadi kuat dan terkadang lemah. Setelah waktu yang tidak diketahui, pedang surgawi yang ditempati Joey tiba-tiba berhenti dan Wang Lin juga ikut berhenti. Mereka sudah berada di bagian timur koridor dan jalan di depan mereka benar-benar gelap. Hati-hati, ada yang aneh dengan lubang itu. Tepat saat suara Joey keluar, kabut ungu tiba-tiba keluar dari lubang dan mengelilingi area tersebut. Seketika suara Joey menjadi seperti ilusi di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin. Penampakan kabut ini sungguh aneh. Kabut ini tidak hanya menghalangi pandangan, tetapi juga membatasi kekuatan jiwa hingga kurang dari 30 kaki. Jika dia memaksa lebih dari itu, maka kekuatan jiwanya akan lenyap seolah-olah ditelan oleh kabut. Bahkan pada jarak 30 kaki, apa yang dapat dilihatnya dengan kekuatan jiwanya agak kabur. Pada saat yang sama, daya hisap dari lubang itu tampak meningkat seiring munculnya kabut. Namun daya hisap ini tidak berpengaruh pada kabut itu sendiri, sehingga pemandangan ini bisa dianggap cukup aneh. Ada kilatan cahaya pedang di dalam kabut di depan Wang Lin, lalu pedang surgawi Joey terbang mendekatinya. Pedang itu berputar mengelilingi Wang Lin dan Joey mengirimkan pesan transmisi suara. "Lupakan saja, naiklah Wang Lin dan aku akan mengantarmu. Kabut ini agak aneh, aku khawatir ada bahaya dengan kekuatanmu." Wang Lin tidak membuang waktu dan melangkah ke pedang surgawi. Gelombang energi spiritual surgawi datang dari pedang ke kaki Wang Lin dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Stabilkan energimu, fokuskan pikiranmu, dan jangan biarkan energi spiritual surgawimu keluar. Kata-kata Joey bergema di dalam benaknya. Wang Lin segera melakukan apa yang dikatakan Joey dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar. Energi itu meninggalkan meridiannya dan membentuk layar energi spiritual surgawi yang berkilauan. Layar cahaya itu tidak hanya berisi energi spiritual surgawi, tetapi juga energi pedang. Layar itu menyebar dan kabut tiba-tiba terdorong mundur. Segera sebuah terowongan di dalam kabut terbentuk seolah-olah sepasang tangan raksasa telah membuka jalan. Joey berubah menjadi seberkas cahaya sambil membawa Wang Lin terbang langsung menembus kabut ungu. Saat pedang surgawi terbang, kabut ungu itu pun terdorong menjauh. Bahkan saat kabut ungu itu tidak terdorong menjauh oleh layar, energi pedang yang kuat dari pedang surgawi itu membuat kabut ungu menghilang. Pedang surgawi itu terlalu cepat sehingga Wang Lin merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Kabut ungu itu tampaknya telah berubah menjadi naga ungu yang melewati sudut matanya dalam hitungan beberapa tarikan napas. Setelah sekian lama, pedang surgawi itu tiba-tiba berputar miring ke atas dan mulai terbang dalam bentuk spiral. Wang Lin mengalirkan energi spiritual surgawi dalam tubuhnya untuk menstabilkan dirinya agar tidak terlempar dari pedang surgawi. Aura roh pedang dari pedang surgawi hujan generasi terakhir sudah dekat. Wang Lin, tenangkan dirimu. Aku akan melaju dengan kecepatan penuh. Setelah Joey selesai berbicara, dia memberi Wang Lin beberapa detik untuk mempersiapkan diri. Kemudian, pedang surgawi itu tiba-tiba melaju kencang. Begitu cepatnya, sehingga bahkan mulai menciptakan bayangan seolah-olah mereka sedang berteleportasi. Wang Lin yang berdiri di atas pedang surgawi dan merasa seperti ada 100.000 gunung yang baru saja melewatinya. Dia tidak lagi bernafas dan menahan seteguk energi spiritual surgawi. Jika itu adalah teleportasi sungguhan, itu akan baik-baik saja. Dan Wang Lin tidak akan merasa seperti ini. Namun ini bukanlah teleportasi, tetapi mereka telah mencapai kecepatan yang setara dengan teleportasi.
Wang Lin bahkan bisa melihat kabut di sekitarnya telah berubah menjadi lautan kabut. Ini adalah ilusi yang disebabkan oleh fakta bahwa mereka melaju terlalu cepat. Perasaan yang hanya dia rasakan saat baru saja memasuki dunia kultivasi ratusan tahun yang lalu muncul sekali lagi. Hal ini membuatnya merasakan situasi yang sangat melankolis. Ini adalah pedang dan roh pedang surgawi yang sebenarnya. Meskipun pedang surgawiku memiliki kekuatan ini, namun roh pedangku tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun Suli Guo memiliki sifat pemberontak, namun iblis ini suka menindas yang lemah tetapi takut pada yang kuat. Jadi iblis ini tidak akan bisa lepas dariku. Tepat pada saat ini, kabut ungu mulai berputar dan mengembang. Kemudian tiba-tiba muncul kekuatan hisap yang kuat dari lubang tanpa dasar tempat kabut itu berasal. Kekuatan hisap yang kuat datang terlalu tiba-tiba. Kabut yang awalnya tidak terpengaruh oleh kekuatan hisap ini juga dengan cepat tersedot ke dalam lubang yang dalam. Daya hisap dari lubang semakin kuat yang menyebabkan kabut cepat tersedot ke dalam lubang. Pada saat yang sama, beberapa kerikil halus di sepanjang dinding juga tersedot masuk. Pada saat ini, di koridor di kejauhan, ada pedang besar yang tertancap di dinding. Pedang itu mulai bergetar dan mulai bergerak sedikit demi sedikit keluar dari dinding. Akhirnya, dengan suara keras, pedang itu ditarik keluar dari dinding dan langsung menuju ke lubang karena daya hisapnya. Pada saat ini, pedang yang ditempati Joyi terbang lewat. Wang Lin dapat mengenali pedang emas besar yang familiar itu bergerak menuju lubang yang dalam. Joyi tidak ragu untuk berbalik ke arah lubang yang dalam menuju pedang besar. Kekuatan hisap di dalam dan di luar lubang yang dalam sangat berbeda. Sekarang Joyi terbang di dalamnya dan kecepatannya lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap mata, mereka berhasil mendekati pedang emas besar itu. Wang Lin menunjukkan ekspresi tegas saat berada di atas pedang surgawi dan segera menangkap pedang besar itu. Namun daya hisap lubang yang dalam telah melilit pedang besar itu. Sekarang Wang Lin telah memegang pedang emas besar. Itu sama saja seperti mencuri harta karun dari lubang yang dalam dan melawan daya hisap. Saat dia memegangnya, tiba-tiba ada tarikan yang kuat. Tubuh Wang Lin menjadi tidak stabil sesaat dan hampir jatuh dari pedang surgawi. Pada saat kritis ini, Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam dan sungai dunia bawah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Di bawah kendali Wang Lin, sungai dunia bawah mulai berputar kencang di sekelilingnya, membentuk pusaran dengan dirinya di tengahnya. Daya hisap pada Wang Lin melemah dan kemudian dia segera menarik pedangnya. Pedang besar itu berhenti menuju ke dalam lubang dan perlahan ditarik kembali. Terdengar suara gemuruh dari Joyi dan suara gemuruh itu sepertinya mengandung mantra roh pedang. Itu melepaskan kilatan cahaya dan Joyi tiba-tiba menarik Wang Lin dari dalam lubang. Wang Lin merasa tubuhnya akan terkoyak. Pedang besar di tangan kanannya tampak memiliki berat yang tak terbatas. Terlihat urat-urat di wajahnya menonjol saat dia sedang berdiri di atas pedang surgawi. Saat Joyi menyerbu ke atas, pedang besar itu perlahan terangkat juga. Mata Wang Lin dipenuhi tekad. Pada saat ini, dia tidak boleh melepaskannya. Dia takut pedang ini tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi jika dia melepaskannya. Saat Joyi bergegas maju, pedang besar yang dipegang Wang Lin perlahan terbang juga. Emas pada pedang itu telah rontok semua dan memperlihatkan pedang yang sepenuhnya hitam. Permata yang tersisa di gagang pedang semuanya hancur dan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Joyi terus meraung meningkatkan kekuatan pedang surgawi dan pedang besar itu terangkat beberapa puluh kaki lagi. Wang Lin menggunakan lebih banyak energi spiritual surgawi dan membuat sungai dunia bawah berputar lebih cepat. Ini terus-menerus melemahkan daya hisap. Akhirnya, Joyi bergegas keluar dari lubang yang dalam bersama Wang Lin.
Pada saat mereka bergerak, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh. Pedang besar itu ditarik keluar dan mendarat di tangan Wang Lin. Terlihat ada kata singkat terukir di pedang besar itu, yaitu kekayaan. Sambil memegang kekayaan, banyak kenangan dari masa lalu terlintas di benak Wang Lin. Dia menarik napasnya dalam-dalam dan sebelum sempat melihat, Zhou Yi dengan cepat menariknya menjauh dari koridor di dekatnya. Kecepatan Zhou Yi sangat cepat saat dia bergerak melalui koridor. Wang Lin segera mengirimkan pesan transmisi suara kepada Zhou Yi, membimbingnya ke satu-satunya jalan keluar di jurang pasang surut. Wang Lin memegang kekayaan di tangannya dan dengan hati-hati melihatnya sebelum memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Pandangan sekilas sebelumnya memungkinkannya untuk melihat beberapa petunjuk tentang pedang itu. Jika kultivasinya tidak cukup, maka dia tidak akan melihat apapun. Tetapi sekarang setelah kultivasinya mencapai tahap ascendant, semuanya berbeda. Namun saat ini bukan saatnya untuk mempelajarinya, jadi dia menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Wang Lin berpikir akan mempelajarinya dengan seksama setelah meninggalkan jurang pasang surut. Perjalanan ke jurang pasang surut sudah selesai. Sayangnya aku tidak tahu di mana token misterius itu berada. Wang Lin mulai merenung di dalam hatinya. Di dalam tas penyimpanan Wang Lin, nyamuk itu membuka matanya dan menunjukkan sedikit keraguan. Biasanya saat berada di dalam tas penyimpanan, kecuali jika menggunakan mantra yang luar biasa, ia seharusnya tidak dapat merasakan apa yang ada di luar. Namun saat ini, ia merasa ada banyak aura yang memberinya perasaan yang sangat familiar. Setelah ragu-ragu sejenak, nyamuk itu tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Ia menatap katak guntur yang masih tidur. Ia segera berbaring di punggungnya dan memejamkan matanya. Dengan kecepatan Zhou Yi, mereka semakin dekat dengan jalan keluar di negara iblis api. Pada saat yang sama, mereka semakin dekat pada kabut dengan banyaknya nyamuk yang mengelilingi Tanlah dan kelompoknya. Pada saat ini di tanah roh iblis, sebuah awan terbang mendekat dari selatan. Awan ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, seolah-olah berasal dari alam surgawi. Awan itu melepaskan semburan cahaya dan saat terbang melintasi langit, awan itu memenuhi langit dengan warna. Ada dua orang yang berdiri di atas awan surgawi ini, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu dalam posisi tegak, mengenakan jubah biru dengan sulaman awan biru di atasnya, dan awan itu bahkan mengeluarkan riak-riak. Rambutnya yang panjang berkibar di belakangnya, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Dia menghadap angin dan memegang seruling giok hijau di tangannya. Seiring dengan bagaimana jubahnya berkibar tertiup angin, dia terlihat bagaikan seorang dewa. Di belakangnya, wanita itu mengenakan gaun lavender yang disulam dengan bunga-bunga merah muda kecil. Rambutnya diikat longgar menjadi sanggul dengan jepit rambut lavender di dalamnya. Meskipun terlihat kasual, namun gaun itu tidak kehilangan keanggunannya. Riasannya tipis dan bibirnya merah tanpa menggunakan cinnabar. Dapat dikatakan tubuhnya lembut dan auranya harum. Mata wanita itu sesekali menatap pria di sampingnya dan matanya mengandung kelembutan. Jelas bahwa mereka berdua adalah pasangan kultivasi. Meskipun kultivator biasa dapat mengendarai awan dan kabut, namun itu adalah awan dan kabut putih biasa yang terbuat dari uap air. Mantra semacam ini dianggap berkualitas rendah. Metode itu tidak hanya tidak cepat, tetapi juga tidak ada yang istimewa darinya. Mantra itu hanya digunakan oleh beberapa orang yang berpura-pura menjadi makhluk surgawi untuk menipu manusia. Namun pasangan kultivasi ini berbeda. Awan ini disempurnakan dari awan langit ke-9. Bahkan sebelum runtuhnya alam surgawi, awan ini sangat langka.
Kekuatan awan ini terletak pada fakta bahwa awan itu secara alami mengandung petir surgawi. Jadi tentu saja kekuatannya tidak bisa diremehkan. Generasi kultivator yang lebih tua akan segera mengenali keduanya setelah melihat awan tersebut. Alasannya adalah hanya orang-orang yang berada di alam yang sama dengan leluhur darah Ling Tianho dan Tian Yunzi yang dapat menunggangi awan seperti itu. Mereka adalah Wang Wei dan Hu Juan yang merupakan pasangan kultivasi yang datang ke tanah roh iblis saat itu bersama Ling Tianho dan Tian Yunzi. Mereka menempati salah satu gua dan tidak pernah pergi selama puluhan ribu tahun. Kultivasi kedua orang ini sudah bisa menyamai Tian Yunzi dan kawan-kawannya, ditambah fakta bahwa keduanya pandai bekerja sama. Bahkan Tian Yunzi sangat berhati-hati terhadap mereka. Yang paling ditakuti oleh Tian Yunzi adalah asal-usul mereka berdua. Identitas kedua orang ini sangat misterius. Bahkan Tian Yunzi tidak dapat menemukan apapun tentang mereka. Dia hanya tahu samar-samar bahwa kedua orang ini telah berkultivasi lebih lama daripada dirinya. Untungnya mereka berdua memiliki sifat yang sangat damai dan tidak suka berebut kekuasaan. Selama tidak ada yang memprovokasi mereka, maka tidak akan ada masalah. Jika pria tua bertubuh pendek itu melihat kedua orang ini, dia pasti akan langsung mengenali mereka dan menggertakkan giginya. Bagaimanapun, kedua orang inilah orang-orang yang mencuri sekantong harta karun darinya saat itu. Mereka berdua terus menunggangi awan dan terbang langsung menuju negara iblis api. Pada saat awan memasuki negeri iblis api, Bai Lo yang berada di bawah ibu kota negara iblis langit tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang, tetapi cahaya itu segera menghilang. Mereka benar-benar meninggalkan gua itu. Sepertinya aku harus meningkatkan kecepatan melahap jiwa-jiwa iblis kuno lainnya. Terlihat ada rasa takut yang sangat tersembunyi di mata Bai Lo. Saat awan surgawi terbang langsung ke negara iblis api, semua awan di langit dipaksa menyingkir. Bahkan para jenderal dan prajurit iblis di kota-kota, semuanya terguncang. Mereka sama sekali tidak berani terbang keluar untuk memeriksanya. Tidak lama kemudian, awan surgawi berhenti di pintu keluar jurang pasang surut. Awan itu perlahan menghilang dan keduanya mendarat. Mata pria itu dipenuhi rasa tertarik saat dia tersenyum pada wanita di sebelahnya. Menarik, Juan ada beberapa pembatasan di sini. Posisi pembatasan ini cukup cerdik. Mata wanita itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata dengan suaranya yang anggun. Tidak banyak pembatasan yang dapat membangkitkan minatmu. Angin sepoi-sepoi membuat rumput di tanah bergoyang pelan. Pakaian Wang Wei dan Hu Juan juga ikut bergoyang karena angin sepoi-sepoi. Wang Wei menatap ke tanah dengan takjub di matanya dan tersenyum. Pembatasan ini termasuk teknik kuno. Ada juga sedikit pembatasan surgawi. Ini tidak sederhana. Hu Juan di sampingnya memainkan rambutnya di dekat telinganya. Dia melihat ke tanah dan mengangguk pelan. Teknik pembatasan kunonya sangat terampil, tetapi pembatasan surgawinya agak kasar. Sepertinya orang ini baru saja mempelajari pembatasan surgawi. Wang Wei mengangguk setuju dan berkata, ini pasti seorang kultivator yang mewarisi warisan dari kultivator kuno. Orang ini sangat ahli dalam pembatasan kuno, dan dia pasti telah berkultivasi setidaknya selama 10.000 tahun. Hu Juan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, itu mungkin tidak benar. Kamu belum bertemu langsung dengan orang yang memperlakukan pembatasan itu. Wang Wei langsung tertawa dan berkata, Juan apakah kamu mencoba menguji suamimu? Bagaimana kalau kamu dan aku bertaruh? Jika orang yang memasang batasan itu tidak berkultivasi selama 10.000 tahun, itu adalah kerugianku. Bagaimana?
Hua Jun tersenyum dan menatap Wang Wei dengan kelembutan di matanya, lalu berkata dengan lembut, "Bagaimana mungkin pembatasan sekecil itu menarik perhatian Wang Wei dari awan surgawi yang mengaku mampu melihat semua pembatasan surgawi?" Wang Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kamu menghindari masalah. Aku yakin kamu belum menyadari batasan-batasan ini. Meskipun batasan-batasan ini kasar, ada banyak pemikiran di baliknya, dan batasan-batasan ini sangat cerdik. Lihatlah batasan-batasan ini. Jika orang lain selain kita berdua dan mereka sedikit ceroboh, mereka pasti tidak akan menyadarinya. Pembatasan ini tidak dibuat untuk membunuh, jadi tidak ada niat membunuh. Namun pembatasan ini dihubungkan oleh kekuatan jiwa. Jadi jika ada orang yang memasuki area ini, mereka akan segera terdeteksi oleh orang yang memasang pembatasan. Ini bukan inti persoalannya. Kalau ini inti persoalannya, aku tidak akan tertarik. Lihatlah ke sana." Wang Wei menunjuk ke rumput. Angin bertiup dan rumput bergerak mengikuti angin. Sepertinya tidak ada yang aneh di sana. Mata Wang Wei memperlihatkan cahaya misterius. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Jika aku tidak salah, tidak hanya ada satu pembatasan di sini. Sebaliknya, ada serangkaian pembatasan yang saling terkait. Selama tidak semuanya dilanggar secara sekaligus, maka orang yang menetapkan pembatasan akan tetap tahu bahwa seseorang telah memicu pembatasannya." Saat dia berbicara, tangan kanannya terulur. Semua rumput ditekan ke bawah kecuali satu yang masih bergerak mengikuti angin. Menempatkan pembatasan di udara dianggap sebagai metode tingkat rendah. Menempatkannya di dalam suatu objek hanya dianggap sebagai metode tingkat menengah. Namun lihatlah rumput ini. Juan lihatlah dengan seksama. Dapatkah kamu melihat apa yang berbeda dari rumput ini? Hu Juan cukup terkejut melihatnya. Dia sangat mengenal Wang Wei meskipun dia orang yang santai. Ketika dia menghadapi pembatasan, dia akan menjadi orang yang berbeda. Namun pembatasan biasa tidak mungkin menarik perhatiannya. Cahaya di matanya saat ini adalah pemandangan yang langka. Hu Juan mengamatinya dengan seksama lalu menunjukkan ekspresi heran. Dia segera berkata dengan lembut, "Rumput yang mengandung kepalsuan di dalam kebenaran." Mata Wang Wei menunjukkan sedikit kegembiraan dan dia melambaikan tangan kanannya. Sepotong rumput itu tercabut dari akarnya dan jatuh ke tangannya, kemudian dia mengangguk. "Iya, sehelai rumput ini asli, tetapi cairan di dalamnya palsu." Sambil berbicara, dia mengusap rumput dengan kedua jarinya. Sehelai rumput putih tiba-tiba muncul di sekitar bilah rumput. Saat gas putih mengitari bilah rumput, cairan di dalamnya dengan cepat keluar. Saat cairan itu keluar, rumput tidak lagi berwarna hijau, tetapi perlahan menguning. Tak lama kemudian, setetes cairan biru jernih muncul di atas telapak tangannya. Tetesan cairan biru ini bening sekali. Satu demi satu, pembatas di dalamnya berkedip. Cairan itu padat karena banyaknya pembatas di dalamnya. Wang Wei kembali menunjukkan ekspresi kagum. Dia melihat cairan di atas telapak tangannya dan berbisik pelan. Ada lebih dari 1000 pembatasan di sini, dan semuanya terhubung dengan sempurna. Batasan-batasan itu dapat berbentuk setetes cairan karena strukturnya yang sangat stabil. Meskipun batasan-batasan ini sangat umum, namun semakin umum pembatasannya, semakin sulit untuk menghubungkannya dengan sempurna. Inilah sebabnya mengapa hanya seseorang yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun yang dapat membuat pembatasan seperti ini. Hanya seorang kultivator yang telah mengalami berbagai perubahan dalam hidup. Seseorang yang telah mengalami skenario hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan seseorang yang telah menemukan daun mereka sendiri yang dapat memiliki kecerdikan untuk membuat pembatasan seperti ini. Jika bukan karena waktu 10.000 tahun, bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami semua perubahan dalam hidup? Bagaimana seseorang bisa melihat kehidupan dan kematian?
bagaimana seseorang bisa menempa rencana yang begitu indah. Membuat batasan tidak ada hubungannya dengan bakat. Itu lebih terkait dengan mentalitas dan kemampuan seseorang untuk merencanakan. Mata Wang Wei menunjukkan sedikit kenangan saat mengatakannya. Mata Hu Juan dipenuhi dengan kelembutan. Dia berdiri di samping Wang Wei dan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah kamu ingin bertaruh denganku? Aku bertaruh bahwa orang yang memasang pembatasan ini belum berkultivasi selama 10.000 tahun." Wang Wei tersenyum saat mendengarnya dan kenangan di matanya menghilang. Dia menatap Hu Juan dengan penuh arti dan tersenyum. "Baiklah, kita tunggu saja di sini untuk melihat hasilnya sambil menunggu tanlah itu muncul." Hu Juan tersenyum tipis saat mendengarnya. "Aku penasaran apa yang akan dilakukan si tanlah itu saat melihat kita. Apakah dia akan menghindar atau dengan patuh menyerahkan token itu? Kurasa dia tidak akan berani melawan." Wang Wei langsung tersenyum. Nada suaranya sangat tenang tanpa jejak kemarahan. Saat tanlah memasuki tanah roh iblis, pasangan awan surgawi sudah menyadarinya. Bagaimanapun, keduanya telah menghabiskan puluhan ribu tahun di sini. Mereka telah meneliti secara menyeluruh salah satu gua palsu di sini, dan harta yang mereka peroleh tidak terhitung jumlahnya. Selain pandai dalam hal pembatasan, Wang Wei juga pandai dalam hal ramalan. Meskipun tidak sehebat Tian Yunzi, tetapi dia dapat menghitung lokasi tanlah dan perubahan lainnya. Mengenai token itu, mereka berdua juga telah menghitung lokasinya. Namun token ini sangat aneh, dan untuk mendapatkannya, mereka berdua harus melakukannya pada waktu tertentu. Inilah sebabnya mereka tidak melakukan apapun sebelumnya, dan sekarang menunggu di pintu keluar negara iblis api. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.